pun juga begitu. Sesuaikanlah. Perempuan itu kalau bercakap kita dari mulut kita ini 100 kata, yang diingatnya itu mana kata yang paling romantis. Itulah yang diingatnya. Makanya Nabi itu mengajarkan, nggak pernah Nabi itu memanggil ya Aisyah. Nggak. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan kalau kena cahaya matahari. Jadi rupanya perempuan ini dari dulu suka dibilang putih, walaupun lehernya hitam. Karena skincare belum merata. Janganlah pula jujur-jujur kali. Ini jujur kali. Hai zebra, katanya pula. Tidak, illallah. Apa ini? Mau cari klien aja aku tengok ini. Ustaz ya. Boleh ku panggil istriku yang Humaira Pak Ustaz? Boleh lah aku bilang. Sunnah itu. Tapi dia nggak putih Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa. Kalau kau sanggup kasih harta. Kalau kau tak sanggup, idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Membahagiakan hatinya. Perempuan tuh suka surprise. Bahagiakan hatinya. Jadi Pak Ustaz pulang kau bilang, ya Humaira bilang. Paling dia, alah abang ini gitu. Humaira. Mana pula hitam, padahal senang kali dia. Jangan terlalu jujur. Ini pulang-pulang, ya Hajar Aswad. Kawan saya konsultan pernikahan. Konsultan pernikahan. Ada orang kaya konglomerat mengasih bininya 3 mobil mewah. 1 untuk mobil jalan-jalan dalam kota, city car. 1 mobil besar van untuk keluar kota, harga 1,5 miliar. 1 lagi mobil untuk ke pasar belanja, pick up. Kaya. Membelikan handphone mahal 2 biji. Tapi ternyata saat konsultasi dengan kawan saya ini, konsultasi pernikahan, apa yang dikeluhkan dia? Tahu apa yang dikeluhkan dia? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Gitu kalau kita pas lagi masuk TV. Yang dikeluhkannya tahu Pak, suara perempuan. Suaminya tak pernah bertanya, adik mau makan apa. Setiap pergi ke rumah makan hanya selera suaminya saja. Dan itu yang selalu diingatnya. Nggak pernah dia menanya aku kau makan apa. Yang namanya setan masuk bukan hanya melalui telinga, melalui handphone. Tiba-tiba tak datang dari mana, masuk WhatsApp. Kamu berhak bahagia sayang. Rupanya kawan SMA dulu. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak untuk menentukan kamu makan apa. Kamu berhak untuk menentukan kamu makan di mana. Akhirnya dia menarik kesimpulan bahwa teman SMA ini lebih menghargai dia, lebih menghormati dia daripada suaminya. 3 mobil tuh nggak ada harganya. Gara-gara apa itu? Gara-gara komunikasi. Ini pentingnya komunikasi. Bertanya ke dia, adik mau makan apa? Aku mau makan mie ayam. Ayamnya dipotong, dicincang apa dihancur? Cobalah kalau kita naik pesawat terbang itu. Belum lagi kita masuk apa? Saya kan kalau naik pesawat itu pasti saya menunduk. Tapi pramugari itu tetap juga nanya, nomornya berapa? Kata dia. Pak Salah bilang ini tunjukkan. Habis itu suruhkannya duduk, seat beltnya tolong dipakai, kata dia. Habis itu ditanya, bapak mau minum apa? Minum teh. Toh teh pucuk apa teh daun? Teh pucuk. Mau panas apa dingin? Panas. Mau dingin, panas, manis seperti aku? Kata dia. Kenapa dia bisa berkomunikasi lancar begitu? Karena disuruh atasannya. Waktu di situ dia baik kali sama kita. Begitu pesawat itu landing, begini dia berjalan. Awak pun terkejut, nggak kenal lagi dia. Jadi ternyata mereka ramah karena atasan.
Jadi apalah salahnya kita laki-laki ini? Kenapa kalau ke kawan, baik kali kalau ke kawan. Pesan minuman. Pesan bro, pesan. Begitu tumpah satu jus, tenang, kita pesan satu lagi. Tapi coba kalau bininya menumpahkan. Mana aja mata kau tadi? Kenapa kita tidak bisa ramah? Saya kalau sebelum pulang, abang mau makan apa? Kata dia. Masakan aku sayur bening, sebening hatiku padamu. Kalau bisa, buatkan cabainya agak pedas sedikit, agar berasa hubungan kita. Habis itu saya screenshot. Setelah saya screenshot, saya posting di Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow-follow lah. Begitu saya posting, komen istri-istri langsung di komen mereka sama IG suaminya. Tengok tuh bang, tengok tuh bang, tengok tuh bang katanya. Dalam hati saya, padahal saya seumur-umur sekali itu loh ya. Kami bu, laki-laki ini berat untuk begitu tuh, berat. Saya untuk mancing-mancing orang aja itu. Maka mulai hari ini Pak, kita nggak apa-apa ramah-ramah, ramah baik, tetap. Saya pun begitu juga. Saya tetap tegas. Pas di kantor Polresnya aja saya agak. Kalau di luar takbir gitu. Ini kalau sama kawan, ya ajak mancing jam 7, jam 6 standby. Padahal pas ditanya, kenapa abang semangat kali mancing? Pancing yang tidak dipakai 2 bulan disita oleh negara. Ada aja alasannya. Kalau sama kawan bukan main lagi. Ingat, sampai masanya kita ini tua, sampai masanya kita tak berdaya, baju seragam dan pistol ditarik oleh negara, dan kita akan berada di ruang ICU. Memang itu tulisannya ICU. Saya yang lurus-lurus saja. Memang itu. Saya dulu bingung kenapa namanya ini ICU. Rupanya betul. Pas kita di dalam itu, I see you, you don't see me. Kalau bahasa kitanya, ambo bisa mencari awang, awang tidak bisa mencari ambo. Aku ison dulu sampean, sampean orang ison dulu aku. Sampai di dalam itu rupanya orang nengok kita, kita udah terpejam, sepi, sunyi di tengah keramaian, kota metropolitan hiruk pikuk, tapi kita di dalam itu sunyi. Tit, 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 tit. Kalau kita baik ke istri kita ini, apa bisikan dia? Sabar ya Pak, sabar Bang, nggak apa-apa ini. Tapi kalau kita jahat, nakal, tahankanlah. Kita cuman berdua di situ. Apa kata dia? Mana surat tanah? Apa tak pingsan kita? Itulah yang paling horor di atas horor. Kita berdua di situ, tangan tak bisa bergerak, kaki tak bisa melangkah, bibir tak bisa berkata, tapi hidup. Apa tak takut? Pas datang keluarga kita jenguk, senyum dia. Dipegang-pegangnya kening gitu. Abang, kata dia, abang, kata dia. Pas pulang, mati kau, kata dia. Dialah yang mendampingi kita. Jangan petantang petenteng, mentang-mentang kita muda, duit banyak, gagah perkasa. Sampai masanya, resiko muda adalah tua, resiko sehat adalah sakit, resiko hidup adalah mati. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Macam mana Pak Ustadz kita mati? Kita kan masih hidup. Nampak jenazah lewat, ikut. Ada jenazah lewat, bilang sama keluarganya, boleh aku ikut? Boleh, katanya, masuk. Ini kalau sama kawan bukan main lagi, pulang malam. Ingat, yang terlalu habis karena kawan, mati kita. Kawan makan ayam. Kok bisa Pak Ustaz? Makan tahlil. Dua kotak dia ambilnya. Enak kali kata dia.
Untung saya nu mati ya. Iya, kata kawan sebelah. Siapa yang setia menemani dalam doa, itulah dia yang mendoakan kita tengah malam. Dia akan bisikkan ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha illallah. Kan itu yang kita inginkan. Memang waktu hidup dia bilang, sehidup semati abang. Setelah malaikat maut datang, kau hidup, aku mati. Ini harta kita bersama. Setelah malaikat maut datang, harta menjadi gono gini. Kau begono, aku begini. Tapi dalam doanya, tetes air matanya, di balik laki-laki yang gagah perkasa, ada dua perempuan yang luar biasa. Siapa dia? Ibu dan istri. Ibu Pak Bobi dan istri Bapak. Bapak Waka punya ibu dan punya istri. Kalau bisa mendamaikan Tom and Jerry ini, latihan luar biasa. Beruntung, itulah kenikmatan surga dunia, bisa melihat ibu dan istri berjalan bersama. Maka Allah berikan ini. Banyak orang yang mengukur kebahagiaan ibu dengan kebahagiaan dia. Akhirnya ibu dibawa dari kampung, tinggal di rumah kami, Mak. Sudah kubuatkan kamar yang besar. Ibu kita tidak perlu kamar yang besar. Ini, Mak, sudah kupasangkan AC 2. Dia tak tahan pakai AC, masuk angin, gembung dia. Emakku bawa ke mall. Dia tidak suka mall. Dibawa ke mall, belanja, tit, tit, tit. Dia mau belanja menawar. Berapa ikan sekilo? 20.000, Bu. 5.000 ya. Itulah puncak kenikmatan dia. Nggak bisa kita ukur kebahagiaan dia dengan kebahagiaan kita. Maka kalau kita punya ibu, aku mau di kampung aja, kata dia. Biarkan dia di kampung, dia ternak ayam, video call, bertanya. Jangan sampai salah langkah. Yang punya ibu mudah-mudahan disehatkan Allah, ibunya panjang. Aku kusangka dulu kalau nikah anakku ini hilang anakku. Tapi ternyata ya, bertambah anakku 2 sekarang. Rupanya menantuku ini lebih sayang daripada anakku. Ingat, ibu yang sayang dengan ibunya suami ibu, nanti ibu juga akan punya menantu yang baik-baik, insya Allah. Tapi tak usahlah kita teruskan.